catatan calon guru penggerak Niwayan Eka Pratiwi, CGP SMAN 1 Bebandem. Sebelum mempelajari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya berpikir, saya tahu apa yang siswa saya butuhkan hanya berdasarkan pengalaman saya mengajar. Saya memperlakukan siswa saya sama seperti siswa-siswa saya dari tahun ke tahun. Ternyata kita tidak dapat memperlakukan siswa kita sama berdasarkan siswa-siswa kita di angkatan sebelumnya, karena setiap siswa itu unik dengan potensi, bakat, dan minat yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Saya berpikir bahwa siswa saya seperti sehelai kertas kosong yang putih dan bersih, sehingga saya sebagai seorang guru dapat mengisi kertas kosong tersebut sesuai dengan keinginan saya sendiri. Ternyata, setiap anak sudah lahir dengan kodrat masing-masing, ibarat sehelai kertas yang telah ditulis, namun tulisan-tulisan tersebut masih buram. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun anak agar kodrat anak yang masih buram tercetak jelas. Saya berpikir bahwa nilai kognitif yang utama. Saya menganggap anak saya yang mendapat nilai kimia 100 itu menunjukkan ciri bahwa pembelajaran di kelas saya sukses sehingga saya sukses sebagai guru. Ternyata nilai 100 belum tentu cerminan. Apakah anak saya senang belajar? Apakah pembelajaran kimia bermakna bagi mereka? Apakah pembelajaran saya tidak mengekang kemerdekaan mereka belajar, serta mengurung potensi dan bakat serta minat mereka? Nilai 100 belum tentu menjawab semua pertanyaan tersebut. Saya berpikir nilai-nilai budaya lokal sulit diintegrasikan ke dalam pembelajaran kimia. Ternyata nilai-nilai kebudayaan dapat mendukung pembelajaran, termasuk pembelajaran kimia di sekolah. Ki Hajar Dewantara mengajarkan saya banyak hal, di antaranya mendidik dengan sistem AMO. Peran pendidik adalah sebagai pemomong, di mana kami pendidik harus berhamba kepada anak. Kami harus memerdekakan pikiran, batin, dan tenaga anak-anak kami. Mendidik dengan asah, asih, dan asuh. Serta berusaha menjadi contoh di depan Ingarso Sung Tulodo, selalu berada di tengah-tengah anak, Ing Madyo Mangunkarso, dan selalu memberi dorongan. Tuthuri Handayani. Mendidik dengan mengoptimalkan peran dari pusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, keluarga. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa yang harus segera saya terapkan? Yang pertama adalah saya harus segera menerapkan sistem AMONG dengan cara mengenali bakat, minat, dan potensi peserta didik saya. Kemudian mengenali gaya belajar mereka. Dan yang terakhir mengenali kognitif awal siswa. Bagaimana cara saya? Cara yang harus saya lakukan segera adalah melakukan asesmen diagnosis non-kognitif dan kognitif pada siswa saya. Kemudian yang kedua, saya harus merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Bari, yaitu bergotong royong, megibung, dan konsep ajaran Trihite Karana, di mana saya harus mengajarkan anak-anak saya tentang hubungan yang harmoni antara manusia dengan manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta.
yang terintegrasi dalam pembelajaran kimia yang saya ajarkan. Kemudian saya harus menjalin komunikasi yang lebih aktif dengan keluarga, yaitu orang tua siswa dan masyarakat. Ini akan sangat membantu dalam mengatasi dan mewujudkan pembelajaran anak yang menuntun anak saya menjadi anak yang mampu mengembangkan minat dan bakatnya dengan lebih baik. Demikian kesimpulan dan refleksi kritis saya setelah mempelajari modul tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.